diduga melakukan kecurangan atau fraud alias kecurangan dalam pelayanan. Dugaan fraud atau kecurangan di perusahaan beneficiary. Fraud atau manipulasi keuangan. Kasus fraud di BSI cabang Bengkulu ini merugikan nasabah hingga 8 Kecurangan atau fraud alias fraud di bank. fraud alias Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulasri Anggraini dari kelas RA7 Prodi Manajemen. Di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting banget dalam dunia usaha, yaitu etika bisnis. Tapi lebih fokus ke satu pelanggaran etika yang sering terjadi, yaitu fraud atau kecurangan. Topik ini penting banget karena fraud bukan cuma merugikan perusahaan, tapi juga bisa merusak kepercayaan masyarakat dan bahkan berdampak hukum. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita bahas sedikit dulu tentang etika bisnis. Etika bisnis adalah seperangkat nilai dalam prinsip moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha. Intinya, etika bisnis mengajarkan agar pelaku usaha bersikap jujur, adil, bertanggung jawab, dan tidak merugikan pihak lain. Kalau etika bisnis diterapkan dengan baik, maka bisnis bisa menjalankan secara sehat dan berkelanjutan. Sebaliknya, kalau etika bisnis dilanggar, salah satu bentuk pelanggaran yang paling sering muncul adalah fraud atau kecurangan. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu fraud. Fraud atau kecurangan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menipu, manipulasi, atau menyalahgunakan kepercayaan demi keuntungan pribadi atau kelompok yang pada akhirnya merugikan pihak lain. Fraud ini bukan kesalahan biasa, tapi perbuatan yang sudah direncanakan dan sadar dilakukan. Karena itulah fraud dianggap sebagai pelanggaran serius dalam etika bisnis. Jenis-jenis fraud dalam bisnis. Fraud dalam dunia bisnis itu ada banyak bentuknya. Kita bahas beberapa yang paling sering terjadi. Yang pertama ada fraud keuangan. Fraud keuangan ini biasanya terjadi dalam laporan keuangan seperti memalsukan data keuangan, menggelembungkan pendapatan, atau menyembunyikan kerugian. Tujuannya biasanya untuk menipu investor, pemilik perusahaan, atau pihak pajak. Yang kedua ada korupsi, contohnya seperti suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan jabatan. Korupsi sering terjadi karena adanya kekuasaan, tapi tidak diimbangi dengan integritas. Yang ketiga, penggelapan aset. Misalnya, mengambil uang kas perusahaan, mencuri barang inventaris, atau menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, kecurangan terhadap konsumen. Contohnya, menjual produk tidak sesuai kualitas, iklan yang menyesatkan, atau mengurangi timbangan dan takaran. Semua bentuk ini jelas melanggar etika bisnis karena merugikan banyak pihak. Dampak fraud dalam dunia bisnis. Fraud memiliki dampak yang sangat besar. Bagi perusahaan, bisa menyebabkan kerugian finansial, rusaknya reputasi, dan hilangnya kepercayaan investor maupun konsumen. Bagi karyawan, fraud bisa merusak budaya kerja dan menurunkan moral. Bahkan dalam jangka panjang, fraud bisa menyebabkan kebangkrutan ke perusahaan dan sanksi hukum bagi pelakunya. Karena itulah, fraud tidak bisa dianggap sebagai hal sepele. Upaya pencegahan fraud. Untuk mencegah fraud, perusahaan harus menanamkan budaya dan berintegrasi, menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat, melakukan audit secara rutin, memberikan sanksi tegas bagi pelaku kecurangan. Selain itu, setiap individu juga harus memiliki kesadaran etika dalam bekerja. Kenapa sih fraud bisa terjadi? Biasanya dijelaskan dengan konsep fraud triangle yang terdiri dari 3 faktor. Yang pertama, tekanan. Misalnya tekanan ekonomi, kebutuhan hidup, gaya hidup mewah, atau target
kinerja yang terlalu tinggi. Yang kedua, kesempatan. Fraud terjadi karena adanya celah seperti pengawasan yang lemah, sistem yang tidak transparan, atau kurangnya kontrol internal. Yang ketiga, pembenaran. Pelaku sering membenarkan perbuatannya dengan alasan seperti perusahaan ini untung besar atau saya cuma ambil sedikit. Ketiga faktor inilah yang sering mendorong seseorang melakukan fraud. Jadi kesimpulannya adalah fraud atau kecurangan adalah pelanggaran serius terhadap etika bisnis yang dilakukan secara sengaja dan merugikan banyak pihak. Etika bisnis seharusnya menjadi landasan utama dalam menjalankan usaha agar bisnis tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga menjunjung kejujuran dan tanggung jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.